Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifuddin, nomor BP 2011-03-1011, kelas 1 PIR, dosen pengampu Bapak Suhendek Hanwar MT. Baiklah, saya akan menjelaskan aliran mantap pada saluran terbuka. Aliran terbuka adalah aliran fluida yang terbuka atau terkopos langsung ke atmosfer. Oleh karena itu, aliran terbuka tidak pernah mengisi penuh medium saluran yang dilewati. Berbeda dengan aliran tertutup, terkompresi, aliran tertutup hanya melibatkan cairan saja. Contohnya seperti danau, sungai, dan laut, yang terekspos langsung terhadap udara bebas. Aliran terbuka hanya digerakkan oleh gaya gravitasi secara alami. Berbeda dengan aliran tertutup yang bisa digerakkan oleh perbedaan atau tekanan gravitasi. Klasifikasi aliran terbuka. Aliran seragam atau uniform flow. Disebut seragam apabila kedalaman alirannya dan kecepatan rata-ratanya tetap konstan. Jika tidak, maka disebut aliran tak seragam. Aliran tak seragam atau non-uniform flow. Kebalikan dari aliran seragam, jadi kedalaman aliran ini berbeda-beda di sepanjang arah alirannya. Begitu juga kecepatan rata-ratanya. Aliran tak seragam dibagi menjadi dua, yaitu satu, aliran berubah cepat atau RVF, yang disebut juga dengan rapidly varied flow. Disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah dengan sangat cepat dalam jarak yang relatif singkat. Aliran berubah beraturan atau GVF, yang disebut juga dengan gradually varied flow. Disebut demikian jika kedalaman aliran berubah beraturan dalam jarak yang panjang. Seperti contoh yang di bawah. Baik, saya akan lanjut. Laminar dan turbulent pada saluran terbuka. Rumus-rumusnya adalah sebagai berikut, seperti rumus angka Reynolds dan radius hidrolik dan diameter hidrolik. Adapun simbol-simbol dengan artian P sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan kecepatan aliran fluida, U sama dengan visikotas dinamik, V kecil sama dengan visikotas kinematik, AC sama dengan luas penampung saluran, P sama dengan keliling permukaan basah. Klasifikasi angka Reynolds pada aliran terbuka sedikit berbeda jika dibandingkan dengan angka Reynolds pada aliran tertutup. Angka Reynolds pada aliran terbuka lebih kecil karena menggunakan radius hidrolik, tetapi pada aliran tertutup menggunakan diameter hidrolik yang 4 kali lebih besar dari radius hidrolik. Aliran laminar pada aliran terbuka RE lebih kecil dari 500. Aliran transisional pada aliran terbuka 500 lebih kecil, RE 2500. Contoh pengukuran radius hidrolik sebagai berikut, dan 3 gambar ini merupakan contoh pengukuran radius hidrolik. Saya lanjut. Kecepatan gelombang dan angka Froude. Kecepatan gelombang V sama dengan akar G, di mana V sama dengan kecepatan gelombang aliran fluida, G sama dengan akselerasi gravitasi, Y sama dengan kedalaman aliran. Aliran terbuka juga diklasifikasikan menjadi aliran subkritis, kritis, dan superkritis, tergantung kepada nilai angka Froude yang muncul. Angka Froude Fr sama dengan V per akar G, dan kedalaman kritis Fr sama dengan 1, YC sama dengan V kuadrat per G. Aliran subkritis atau aliran tenang Fr. Aliran kritis Fr sama dengan 1. Aliran superkritis atau aliran cepat Fr 1. Contohnya adalah seperti gambar yang di bawah.
Baik. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah gelombang diawali dasar laut dari sebuah hentakan ketika terjadi gempa bumi. Jika kedalaman laut tersebut sekitar 2 km dan massa jenis dari air laut adalah 1,03 kilogram per meter kubik. Tentukan kecepatan lambat dari gelombang ini. Solusi, kecepatan gelombang permukaan ditentukan dengan formula V sama dengan akar GH sama dengan akar 9,81 meter per second dalam kurung 200 meter sama dengan 140 meter per second. Kecepatan gelombang tergantung dari kedalaman airnya dan kecepatan gelombang bertambah ketika kedalaman air bertambah. Kedua, sebuah gelombang air muncul dalam sebuah kanal yang cukup lebar. Tentukan kecepatan gelombang kecil dari aliran tersebut jika kedalamannya adalah A sama dengan 25 cm dan B sama dengan 80 cm. Apa yang terjadi jika cairan diganti dengan minyak? Jawabannya seperti yang di bawah. Baik, kita lanjut kepada soal nomor 3. Air pada temperatur 15 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam kanal persegi 4 dengan lebar 2 meter pada kecepatan rata-rata 1,5 meter per second. Jika kedalaman airnya 24 cm, tentukan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Solusinya adalah di bawah, yaitu angka Frondernya adalah Fr sama dengan V per akar G sama dengan 1,5 meter per second dibagi akar 9,81 meter per second kubik di 0,24 sama dengan 0,978. Karena angka Von kurang dari 1 maka alirannya subkritis. Nomor 4. Setelah hujan lebat, aliran mengalir di atas permukaan beton dengan kecepatan 1,3 ms. Jika kedalaman airnya sekitar 2 cm, tentukan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Solusinya angka Frode adalah Fr sama dengan V per Gy sama dengan 1,3 S dibagi 9,81 S per 2, 0,2 sama dengan 0,2,93. Karena angka Von-nya lebih dari 1 maka alirannya superkritis. Baik, kita lanjut yang kedua, soal kelima. Air pada temperatur 20 derajat Celcius mengalir secara seragam di sebuah saluran dengan kecepatan rata-rata 1,5 ms. Jika kedalaman airnya adalah 0,16, tentukan bahwa A. Apakah aliran laminar atau turbulent? B. Apakah aliran subkritis atau superkritis? Solusinya ada di air pada 20 derajat Celcius, P sama dengan 99,0 kg per meter kubik dan U sama dengan 1,00 kali 10 min 3 kg per meter kubik. Angka Reynolds dan angka Von-nya sebagai berikut, seperti yang di bawah. Karena angka Von lebih dari 1 maka alirannya superkritis. Dan ini adalah menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Cz. Jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter. Kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001 dan koefisien Cz sama dengan 45. Hitung debit aliran Q. Langkah-langkahnya seperti berikut. Langkah 1 yaitu menghitung luas penampang basah. Setelah mendapatkan hasil, langsung ke langkah 2 yaitu menghitung keliling basah. Setelah dapat menghitung keliling basah seperti tabel tersebut, lanjut ke langkah 3-nya menghitung jari-jari hidrolisis. Setelah dapat, lanjut ke menghitung kecepatan aliran sama dengan dalam kurung V dengan persamaan Cz seperti di tabel berikut. Dan setelah itu lanjut ke langkah 5 menghitung debit aliran seperti langkah-langkah yang di bawah. Baik, kita lanjut. Dan selanjutnya menentukan debit pada saluran trapesium dengan rumus Cz.
Jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebih dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,01, kemiringan tebing V sama dengan 1,1 dan koefisien CZ C sama dengan 45. Yang ditanya adalah aliran Q. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu pertama menghitung luas penampang basah, lanjut menghitung keliling basah, yang lanjut lagi menghitung jari-jari hidrolisis, menghitung kecepatan aliran V dengan persamaan CZ, dan langkah kelimanya menghitung debit aliran. Kemudian didapatkanlah hasil-hasil dari langkah 1 sampai langkah 5 tersebut seperti di kolom bawah kanan terakhir. Menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Manning. Seperti yang kita lihat pada slide-slide yang saya tampilkan ini, dan inilah contohnya cara menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Manning. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, dan hasil yang dikalikan tadi. Kita lanjut. Menentukan debit pada saluran trapesium dengan rumus Manning. Sama dengan seperti langkah-langkah yang sebelumnya kita buat, dan rumusnya ini, dan didapatkanlah hasilnya di bawah kolom tersebut. Lanjut. Dan ini menentukan dinamis ekonomis saluran segi 4. Jika diketahui debit mengalir pada saluran segi 4 adalah Q sama dengan 18 meter kubik per second, dengan kecepatan aliran V sama dengan 1,6 meter per second, koefisiennya N sama dengan 0,020, dan tentukanlah ekonomi saluran B dan Y dan kemiringan dasar saluran S. Rumusnya seperti berikut. Kalau misalnya ditanya penampang ekonomis lebar dasar saluran B, tinggi aliran Y, kemiringan dasar saluran S, itu adalah jenis yang diketahuinya. Q sama dengan 18 meter kubik per second, V sama dengan 1,6 meter per second, N sama dengan 0,020. Kita lanjut. Dan ini ada langkahnya. Pertama, kita harus menghitung luas penampang basah. Yang kedua, persyaratan penampang ekonomis dengan contoh yang berikut. Yang ketiga, kita bisa untuk mencari saluran segi 4, menghitung B dan Y, menghitung keliling basah atau P, dan menghitung jari-jari hidrolisis atau R. Menghitung kemiringan dasar adalah contohnya sebagai berikut. Yang diketahui Q, V, N, A, Y, B, V, R, S. Baik, kita lanjut. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.